Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sahabat SD, sudah siap dan semangat ya belajar bersama Bu Sarah? Kali ini kita akan belajar tema di kelas 4, yaitu tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran ke-1. Sebelum memulai pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Anak-anak sahabat SD, mengapa orang harus bekerja? Apa manfaat yang diperoleh dari pekerjaan itu? Setiap orang memiliki tujuan saat bekerja. Banyak yang memiliki tujuan mulia saat memilih suatu pekerjaan. Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain? Kamu akan belajar tentang hal tersebut melalui cerita pendek berikut. Mari kita baca cerita pendek berikut. Pak Weli adalah kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini, muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik sifat maupun kecerdasannya. Sudin adalah penduduk asli Grobogan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari. Semakin dekat ke hari lomba, Pak Weli risau. Andai saja gajinya cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu sore, terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua pohon sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya, ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian, pada hari Senin pagi, ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT dimintanya datang. Apa yang direncanakan Pak Weli? Rupanya, Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 4, 5, dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundangnya. Sebelum lelang dimulai, ia sampaikan bahwa dana hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari Timur Negeri. Tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap, pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya.
Tak sia-sia usaha Pak Weli dan seluruh warga sekolah. Sekarang, setelah membaca cerita, mari kita menjawab pertanyaan berikut ini. Sebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Tokoh yang ada pada cerita tersebut antara lain Pak Weli, Sudin, guru, penjaga sekolah, siswa-siswi kelas 4, 5, dan 6, Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, Ketua RT, Ketua RW, dan Pak Seto. Apa yang diharapkan oleh Bapak Weli? Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Mengapa Bapak Weli memiliki harapan tersebut? Bapak Weli memiliki harapan tersebut karena melihat potensi Sudin yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato agar memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato di tingkat nasional. Apa yang dilakukan Bapak Weli dan siswa di sekolahnya? Yang dilakukan Bapak Weli dan siswa di sekolahnya yaitu Pak Weli menyelenggarakan lelang pisang untuk menggalang dana. Tokoh mana yang paling kamu sukai? Mengapa? Tokoh yang aku sukai yaitu Pak Weli, karena beliau memiliki tekad dan usaha untuk mendukung kemajuan muridnya. Apakah kamu menyukai cerita tersebut? Iya, aku menyukai cerita tersebut. Mengapa? Karena cerita tersebut menceritakan tekad serta usaha seorang guru dalam mendukung kemajuan muridnya untuk mengantarkan muridnya menuju kesuksesan. Bagian mana yang kamu sukai? Bagian cerita yang aku sukai yaitu ketika Pak Weli menemukan ide mengatasi kendalanya. Beliau berencana menggalang dana dengan melakukan lelang pisang dari hasil panen di kebun sekolah. Aku menyukainya karena bagian tersebut menunjukkan tekad dan kesungguhan Pak Weli dalam mendukung muridnya menuju kesuksesan. Pekerjaan ayahku adalah seorang nelayan. Aku sangat bangga dengan ayahku. Apakah kamu tahu alasannya? Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Saat berlayar, ayah harus menghadapi ombak dan badai di laut. Karena hanya menggunakan sampan, ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang juga sedikit. Semua bergantung pada cuaca. Sampan ayah tidak bermesin. Ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Aku mendengar sekarang ada nelayan yang modern. Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin sehingga tidak mudah terguncang ombak. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal tidak mempedulikan penggunaan bahan bakar. Ada yang boros sehingga mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas sehingga tangkapan ikannya banyak. Alat penangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan. Bahkan ada yang menggunakan bom. Dari cerita tersebut,
Kita dapat menyimpulkannya dengan cara menjawab pertanyaan berikut. Apa yang digunakan oleh nelayan tradisional untuk menangkap ikan? Nelayan tradisional menangkap ikan dengan menggunakan sampan dan jaring. Apa yang dilakukan oleh nelayan modern untuk menangkap ikan? Nelayan modern menangkap ikan dengan menggunakan kapal besar yang bermesin serta alat penangkap ikannya berupa jaring, radar, maupun bom. Menurutmu, apa yang akan terjadi dengan laut jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern? Yang akan terjadi dengan laut jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern, maka laut lama-kelamaan akan tercemar bahan bakar dari kapal mesin. Selain itu, ekosistem laut pun juga akan rusak jika alat penangkapnya berupa bom. Bagaimana seharusnya para nelayan mencari ikan supaya kelestarian ekosistem tetap terjaga? Agar kelestarian ekosistem tetap terjaga, seharusnya para nelayan dalam mencari ikan harus menggunakan teknologi dengan bijak. Misalnya, kapal modern dan perahu kayu digunakan secara bergantian, sehingga pencemaran air laut akibat bahan bakar kapal modern dapat dikurangi. Selain itu, teknologi yang digunakan untuk menangkap ikan harus ramah lingkungan. Berikut ini persamaan dan perbedaan dari nelayan modern dan nelayan tradisional yang disajikan dalam diagram Venn. Nelayan tradisional menggunakan sampan atau perahu kayu, mengandalkan tenaga angin dan pasang surut air laut. Jumlah hewan laut yang ditangkap lebih sedikit, membutuhkan banyak waktu dan tenaga, ramah lingkungan. Sedangkan nelayan modern menggunakan kapal besar, mengandalkan mesin bermotor pada kapal, jumlah hewan laut yang ditangkap lebih banyak, menghemat waktu dan tenaga. Jika digunakan secara berlebihan, dapat merusak lingkungan. Keduanya sama-sama digunakan untuk menangkap hewan laut seperti ikan. Sama-sama menghadapi ombak dan badai. Aku cukup sedih melihat sekarang ini banyak yang menangkap ikan dengan bom ikan dan pukat harimau. Bom ikan adalah bahan peledak untuk menangkap ikan. Cara ini dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang dan habitat ikan. Sedangkan pukat harimau adalah jaring sangat besar yang dapat menjaring semua makhluk hidup di laut. Apakah kamu setuju dengan pengambilan ikan dengan cara tersebut? Aku tidak setuju pengambilan ikan dengan bom ikan maupun pukat harimau karena dapat merusak ekosistem laut. Apakah akibat buruk yang akan terjadi jika pengambilan ikan menggunakan cara tersebut? Akibat penggunaan bom ikan antara lain, bom mengandung bahan kimia yang dapat mencemari air laut. Ledakan bom menghancurkan terumbu karang dan ekosistem bawah laut. Ledakan bom membunuh semua hewan laut di sekitarnya, termasuk anak-anak ikan dan terumbu karang. Akibat penggunaan pukat harimau antara lain, pukat harimau yang besar dan berat dapat merusak terumbu karang dan ekosistem laut. Hewan laut lainnya ikut terjaring sehingga jumlahnya semakin berkurang atau punah. Anak ikan ikut terjaring sehingga
mengganggu kelestarian berbagai jenis ikan. Tahukah kamu bagaimana ikan bisa kita makan? Untuk mengetahuinya, coba amati gambar berikut. Dari gambar tersebut, kita dapat melihat bagaimana kita bisa makan ikan. Bermula dari nelayan menangkap ikan di laut. Kemudian, hasil tangkapan ikan dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan. Dari tempat pelelangan itulah, ikan dikirim ke pasar-pasar untuk dijual ke penjual ikan atau langsung ke konsumen. Penjual ikan dan konsumen wajib menjaga kebersihan pangan dengan cara mencuci ikan hingga bersih. Kemudian, ikan bisa diolah menjadi masakan dan selanjutnya siap untuk dikonsumsi. Dari gambar tersebut, kita dapat melihat jenis kegiatan ekonomi berupa kegiatan perdagangan. Jenis barang yang diperjualbelikan yaitu berupa ikan. Jenis pekerjaan yang terlibat antara lain ada nelayan, pedagang ikan, dan pengangkut barang. Hasil dari setiap pekerjaan tentu berbeda-beda. Misalnya, nelayan menghasilkan barang berupa ikan, pedagang menghasilkan jasa dengan mendapatkan keuntungan dari menjual ikan, dan pengangkut barang menjual jasa dengan mendapat upah hasil mengantarkan ikan dari nelayan ke pedagang maupun konsumen. Kegiatan jual beli ada yang berupa barang dan ada pula yang berupa jasa. Perhatikan penjelasan berikut. Pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain. Misalnya, pembuat makanan, petani, nelayan, peternak, dan pengrajin. Pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang, misalnya guru, petugas kebersihan, dokter, tukang cukur, polisi, dan sopir. Berdasarkan kegiatan di atas, kamu bisa menuliskan tentang kegiatan ekonomi yang terjadi di sekitarmu. Tulisanmu harus memuat jenis kegiatan ekonomi, lapangan pekerjaan, hasil dari setiap pekerjaan, dan penyebaran barang. Selamat mencoba! Demikian pembelajaran 1 dari tema 4 subtema 2. Untuk mengukur pemahaman terhadap materi yang sudah kita bahas, kalian dapat mengerjakan latihan soal yang ada pada deskripsi video. Tetap semangat, rajin belajar, rajin beribadah, jadilah generasi penerus bangsa yang cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.